kekuatan dan aura yang sangat keras. Ketika banyak orang melihat rambut merah darah dan mata merah yang paling mencolok di antara kerumunan, mereka tidak bisa menahan nafas. Setelah orang-orang dari klan monster ilusi muncul di langit, mata semua orang terfokus, dan orang-orang dari 5 kekuatan utama akhirnya datang. Mungkin hanya 5 kekuatan utama yang bisa membuka kekuatan yang menghalangi mereka. Ketika semua orang melihat pria berbaju merah, kecemburuan muncul di mata mereka. Anggota klan monster ilusi semuanya memiliki darah klan monster, dan tubuh mereka sangat kuat. Monster biasa tidak dapat dibandingkan dengan mereka, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Nama pria berbaju merah adalah Yao Shi. Kekuatannya berada di tahap kaisar pertarungan bintang 3, dan dia adalah tetua kiri dan kanan dari klan iblis ilusi. Kekuatan yang begitu kuat juga telah masuk ke dalam daftar 10 teratas di negara kekaisaran. Saya tidak menyangka kali ini reruntuhan kuno akan menyertakan orang ini. Itu juga diundang, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Dengan munculnya Illusory Demon Clan, 4 klan lainnya juga muncul di pegunungan Sky Demon satu demi satu. Tidak ada yang menyangka bahwa 5 klan besar ini akan mengirimkan orang-orang kuat dengan status dan kekuatan yang sangat tinggi satu demi satu. Sedikit terkejut. Mungkin hanya orang-orang dari 5 kekuatan besar ini yang bisa menembus kekuatan ini, sehingga mereka juga bisa memasuki reruntuhan kuno. Belum lagi mereka, bahkan 5 kekuatan besar mendambakan harta reruntuhan kuno. Orang-orang dari 5 faksi utama, Yimo Jiao, Tian Minggu, Mizu, klan iblis ilusi, dan klan Xiao, muncul satu demi satu di langit pegunungan Tianmo. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada mereka, dan yang terkuat di antara mereka tentu saja adalah klan Xiao. Yiying dari Sekte Yimo sudah memiliki beberapa tetua penjaga, dan kekuatan mereka tidak lemah berbalik. Mereka adalah orang-orang dari Lembah Tianming, Kaisar Ming, Xiong Yuan, Yun Feng dan banyak murid Lembah Tianming. Basmi Klan, Basmi Langit, tanda tanya, nama ini, bahkan di Dizu ini, masih sangat penting. Semua orang tahu bahwa, melihat generasi muda di seluruh Dizu, orang ini pasti seorang pemimpin. Orang-orang yang memusnahkan klan juga tidak mau kalah, dan mereka semua sangat kuat. Klan Xiao dianggap sebagai kekuatan terkuat. Beberapa sosok muncul di langit pegunungan Tianmo, dan banyak orang melihat cahaya keemasan. Xiao Li bertempur dalam Perang Dunia II, dan sekelompok orang kuat laki-laki muncul di belakang mereka. Melihat pasukan datang satu demi satu, kerumunan juga mulai berkelahi. Ada banyak diskusi. Sepertinya kali ini 5 keluarga besar bertekad untuk menang. Ya, sepertinya kali ini aku khawatir ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Apapun, selama kekuatan terkutuk ini menghilang, aku bisa memasuki reruntuhan kuno yang agung ini dan melihatnya. Bahkan jika aku tidak mengambil hartanya, itu akan menjadi pesta untuk mata. Yah, ini pertama kalinya aku melihat lorong reruntuhan kuno ini. Lumayan bisa masuk dan melihat-lihat. Di sela-sela perbincangan di antara masa, para petinggi beberapa keluarga pura-pura ramah dan sapa. Xiao Long, yang berada di belakang klan Xiao, memandangi orang-orang Yimo Jiao di kejauhan dengan ekspresi yang sangat buruk, dan segera memalingkan matanya, dan melihat bahwa Xiao Yong ada di antara orang-orang Yimo Jiao, dan wajahnya sangat marah, melangkah maju, telapak tangan merobek ruang dan meraih Xiao Yong yang berada di Yimo Jiao. Xiao Yong, kamu pengkhianat. Ekspresi Xiao Yong berubah ketika dia melihat Xiao Long melambai ke arahnya. Kekuatan Dou di bintang 3 Xiao Long bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Telapak tangan yang tampaknya biasa sudah cukup untuk melukainya secara serius. Telapak tangan besar Xiao Long melesat pergi. Tiba-tiba, kekuatan kuat yang sama memantul ke arah telapak tangan besar Xiao Long. Yi Zentian, aku akan memberi pelajaran pada orang-orangku. Jangan pedulikan urusanmu. Xiao Long menarik tangannya dan menatap dengan marah pada seorang pemuda yang berdiri di depan Yimo Jiao. Rambut panjang pemuda itu berkibar di belakangnya. Dia tampak heroik, tetapi dia juga memancarkan darah yang kuat, dan tersenyum sinis. Melihat ke Xiao Long yang sangat marah di kejauhan. Sekarang dia sudah menjadi anggota sekte iblis saya. Sebagai penjaga kiri dan kanan, bagaimana dia bisa membiarkan murid-muridnya dibantai di bawah hidungnya? Anda, Xiao Long sangat marah, dan ingin bergegas maju, tetapi bahunya ditepuk oleh sepasang tangan yang kuat. Xiao Long menoleh dengan marah, menghadapi kultus iblis yang semakin merajalela. Xiao Long tidak tahan. Setelah pergi turun,
Dia menoleh dan melihat Xiao Li menggelengkan kepalanya ke arahnya. Cahaya keemasan melintas di matanya. Kemarahan Xiao Long segera menghilang. Aku khawatir di klan. Xiao Long hanya mendengarkan kata-kata Xiao Li. Jika Xiao Long benar-benar mulai menggerakkan tangannya, saya khawatir banyak orang kuat di ruang ini harus mendengarkannya. Tetapi melihat Xiao Li menggelengkan kepalanya, Xiao Long tidak banyak bicara, telah mengetahui sesuatu dan memiliki rencananya sendiri, dan Xiao Long tidak mengejarnya. Dia menjentikkan jubah lengannya, berbalik, memandangi Simen di kejauhan, dan terbang ke depan dengan cepat. Saat ini, sosok cantik muncul di klan Xiao. Begitu sosok cantik ini muncul, itu segera menimbulkan keributan di ruang ini, dan banyak mata tertuju pada sosok cantik ini, mendiskusikannya. Sosok cantik ini tidak lain adalah Xiao Qi. Sebelum Xiao Yan muncul, Xiao Qi dikenal sebagai jenius nomor 1 dari klan Xiao. Xiao Qi, di klan Xiao, telah memenangkan tempat pertama setiap saat, dan pada saat yang sama memiliki peringkat kedua Tianhuo di klan Xiao. Xiao Qi datang ke pegunungan Tianmo untuk berlatih beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang, Simen yang tiba-tiba muncul di langit pegunungan Tianmo. Dan masuknya banyak orang kuat juga membuatnya bergegas ke sini. Ketika dia bergegas ke Simenkong, itulah saat 5 kekuatan utama muncul. Xiao Qi juga sangat terkejut dengan kemunculan 5 kekuatan utama. Apa yang ada di dalam gerbang batu ini memiliki pesona yang sangat besar. Dapat menarik orang tua dari 5 kekuatan utama yang dengan mudah datang satu demi satu. Perselisihan antara Xiao Long dan Yimo Jiao tadi, Xiao Qi yang baru saja tiba secara alami juga melihatnya, dan kira-kira mengerti alasannya. Tiba-tiba, sepasang alis yang tajam mengungkapkan penghinaan, dan menatap Yimo. Xiao Yong yang mengajarinya. Xiao Yong berdiri di Kammo Jiao Irak, tinjunya terkepal erat. Xiao Yong, yang selalu mengagumi Xiao Qi, melihat tatapan menghina Xiao Qi, dan kulitnya yang awalnya tidak menarik menjadi semakin terdistorsi dan jelek sekarang. Banyak orang di sekitar melihat Xiao Qi, dengan wajah yang bisa dipatahkan oleh pukulan dan fitur wajah yang halus. Rambut dengan 3.000 rambut bergerak perlahan di belakangnya. Tubuhnya yang bangga sepenuhnya disorot di bawah balutan Xingyi. Kecantikan seperti itu adalah hanya bencana kecantikan. Tatapan ini termasuk kekaguman, keheranan, dan bahkan kecemburuan. Kecemburuan pada penampilannya, dan kecemburuan pada bakatnya, yang hampir jarang terjadi di seluruh kekaisaran. Tapi Xiao Qi sepertinya sudah terbiasa dengan tatapan ini, dan dia langsung menuju Xiao Li di depannya. Xiao Qi, kamu juga di sini. Xiao Li secara alami merasakan napas Xiao Qi. Xiao Li memandangi sosok Xiao Long yang menjarah ke arah Simen, menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berbalik perlahan, dan menatap Xiao Qi yang berpakaian hijau. Xiao Qi mengangguk. Kakek, ada apa dengan gerbang batu ini? Xiao Qi menatap gerbang batu kuno dan misterius di kejauhan, dan bertanya pada Xiao Li. Ini adalah peninggalan kuno yang tersembunyi di pegunungan Tianmo. Baru-baru ini ditemukan oleh pendatang baru dari klan kami. Junior baru dari klan kita. Xiao Qi sedikit bingung. Banyak hal terjadi di klan dalam beberapa bulan setelah kamu pergi. Aku khawatir, itu adalah sesuatu yang tidak dapat kamu terima, kata Xiao Li kepada Xiao Qi dengan senyum masam. Apakah ada yang salah dengan klan? Xiao Qi terkejut ketika mendengar ini. Matanya membelalak sejenak, dan wajah kecilnya penuh urgensi. Sebenarnya, ini bukan kecelakaan. Mungkin itu yang terbaik untuk klan Xiao. Xiao Qi, sekarang, di klan, aku khawatir jenius pertama bukan lagi kamu, kata Xiao Li dengan nada tenang. Apa, mungkinkah jenius baru telah muncul dari klan Xiao selama beberapa bulan aku pergi? Sifat Xiao Qi sangat kuat, dan ketika dia mendengar bahwa anggota klan Xiao dengan bakat yang lebih baik telah muncul, dia merasa baik, tetapi Xin sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia baru keluar selama beberapa bulan. Bagaimana bisa seorang jenius melampaui dia muncul di klan Xiao? Ini jelas sulit baginya untuk menerima. Xiao Li tersenyum tak berdaya hanya dalam beberapa bulan. Karena penampilan Xiao Yan, kedamaian asli klan Xiao hancur. Xiao Li kemudian menceritakan semua perbuatan Xiao Yan setelah dia datang ke benua Doudi kepada Xiao Qi yang sudah berpengalaman di pegunungan Tianmo dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Kamu mengatakan bahwa Xiao Yan memecahkan rekor yang dibuat oleh leluhur. Xiao Qi menatap Xiao Li dengan kaget. Ketika Xiao Qi datang ke benua Doudi, hanya butuh setengah bulan untuk latihan pertamanya.
Prestasi seperti itu sudah sangat luar biasa di antara klan Xiao. Tetapi prestasi Xiao Yan jauh melampaui apa yang awalnya dia banggakan. Bagaimana mungkin Xiao Qi tidak terkejut? Bakat Xiao Yan sudah cukup untuk menekan Xiao Qi. Xiao Li mengangguk. Dia tahu bahwa Xiao Qi akan terkejut. Belum lagi Xiao Qi. Siapa di klan Xiao yang tidak terkejut? Meski kaget dan merasa sedikit tidak nyaman, setelah mendengarkan narasi Xiao Li, Xiao Qixin diam-diam juga mengagumi Xiao Yan. Saya mendengar bahwa Xiao Yan ini juga memasuki gerbang batu yang ditebak sebagai peninggalan kuno. Sepasang mata yang indah memandang ke arah gerbang batu yang jauh. Reruntuhan kuno. Dapatkah yang disebut pria jenius itu berhasil keluar hidup-hidup? Sekarang di sini, dengan bayangan langit yang berkedip-kedip, mata semua orang tertuju pada 5 kekuatan utama di langit. Mungkin hanya 5 kekuatan ini yang dapat membuka penghalang di depan gerbang batu. Di langit pegunungan Tianmo, semua orang menantikannya. Ledakan. Pada saat yang sama, di kuburan alam iblis, seorang pria berdarah sedang duduk, dikelilingi oleh energi darah yang sangat menembus, dan cahaya merah redup memancar ke sekeliling tubuhnya, hampir menyatu dengan langit berwarna darah. Ada banyak darah di udara, dan aura merah darah mengalir perlahan, membentuk pusaran darah di udara, yang energinya sangat kuat. Pria berdarah yang tampak seperti Shuro yang keluar dari neraka ini tidak lain adalah Xiao Yan yang memulihkan semangat juangnya. Old Zan berdiri di samping Xiao Yan, menatap ke kejauhan. Wajahnya sedikit bengkok, seolah ada sesuatu di depannya. Old Zan melirik Xiao Yan, yang masih belum pulih, dan menghela nafas sedikit. Anak ini masih mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan dalam pertempuran sebelumnya. Feng Jue saat ini masih merupakan keterampilan yang relatif rendah di benua Doudi. Keterampilan bertarung mungkin tidak menghabiskan banyak. Saya khawatir hanya ketika Xiao Yan melebur semua api yang berbeda di tubuhnya menjadi api suci yang kacau. Dan setelah melahapnya, dia kemudian melahap hantu dan segel roh masing-masing. Dapatkah dia meningkatkan Feng Jue? Sejauh Han Jue, yang disebut Fen Ziji, Han Yu Seng, jika kekuatan Chaos Secret Flame tidak cukup, tidak mungkin untuk meningkatkan dari Feng Jue ke Han Jue. Namun, roh hantu dan segel roh, jika Anda tidak memiliki Doudi bintang 2, metode itu tidak dapat digunakan. Lihat saja peruntungan anak ini. Old Zan menatap ke depan dan berpikir. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya kuning samar melintas di matanya, dan perlahan bersembunyi di bagian terdalam matanya. Semangat juang yang telah habis, telah kembali ke kondisi puncak. Xiao Yan berdiri, mengikuti mata Zan Lao untuk melihat ke kejauhan. Dia sedikit terkejut. Dia merasa sepertinya ada energi kuat yang tersembunyi di kejauhan, dan itu menyerangnya. Old Zan tiba-tiba terlihat serius. Sesuatu akan datang. Saya tidak dapat membantu Anda. Anda dapat menyelesaikannya sendiri. Hati-hati. Saya akan kembali ke menara dulu. Xiao Yan memutar mata Zan Lao. Tapi sosok Zan Lao sudah menghilang ke angkasa. Segera setelah Old Zan menghilang, cahaya keemasan berguncang di samping Xiao Yan. Dan itu adalah Long Yi yang telah pulih di Zichen Void Spirit Pagoda. Long Yi juga melihat ke ruang berwarna darah di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius. Dan sepertinya merasakan keberadaan kekuatan tersembunyi itu. Dan itu mendekati mereka. Xiao Yan memandang Long Yi yang keluar dan tersenyum. Dia bisa merasakan perhatian Long Yi padanya. Kasih sayang seperti ayah dan anak. Ledakan. Tiba-tiba, retakan besar terbuka di permukaan tanah. Dan seekor ular besar berkepala 2 muncul dari angkasa dengan bagian depan tubuhnya memandang Xiao Yan di kejauhan. Raungan bergema di ruang ini. Deru kemarahan menyebar bergemuruh di ruang ini. Gelombang suara unik ini mengguncang jiwa Xiao Yan sedikit menyakitkan. Xiao Yan menggosok pelipisnya dan mengarahkan matanya untuk melihat ular besar berkepala 2 dengan 2 kepala. Monster apa ini? Xiao Yan melihat makhluk besar yang tiba-tiba muncul. Dan ekspresi terkejut muncul di antara alis dan matanya. Long Yi menatap ular berkepala 2. Dan tatapan tajam melintas di antara alisnya. Tanpa ragu, dia melangkah keluar dengan berat. Dan tubuhnya terbang terbalik. Berubah menjadi cahaya keemasan. Petir sepanjang ratusan kaki. Naga itu muncul entah dari mana dan meraung ke arah ular berkepala 2 yang baru saja muncul dari celah itu. Mengaung, suara raungan binatang besar bergema di ruang ini. Dan Long Yi, yang telah menjadi tubuhnya sendiri, meletus dari permukaan tubuhnya dengan petir emas setebal lengan, dan bergegas menuju ular berkepala 2, menghadap keduanya, ular berkepala dengan mulut emas besar.
Saat ular berkepala dua meluncur turun, naga itu menyusut, dan dengan ejek menarik ular berkepala dua sepanjang puluhan kaki itu keluar dari tanah, memutar kepalanya dan melemparkannya ratusan kaki jauhnya. Ular berkepala dua itu tertangkap basah oleh serangan tiba-tiba ini, dan buru-buru mengguncang tubuhnya. Setelah mendapatkan kembali bentuknya, ia meraung keras ke arah Long Yi di kejauhan. Tapi Long Yi tidak membiarkan ular berkepala dua itu memiliki kesempatan untuk bernafas segera setelah ledakan melesat. Kilatan guntur melintas di langit, dan menghantam ular berkepala dua itu dengan kecepatan kilat. Untuk serangan cepat dan kuat, ular berkepala dua tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Karena nafas ular berkepala dua jauh lebih lemah daripada Long Yi, dan sepertinya masih ada sedikit takut akan paksaan Long Yi. Melihat serangan Long Yi yang cepat dan keras, Xiao Yan, yang berlumuran darah di sekujur tubuhnya, menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan Long Yi saat ini jelas di atas miliknya. Menilai dari nafas yang Long Yi keluarkan tadi, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan Long Yi saat ini lebih kuat dari miliknya. Ketika guntur emas menghantam, ular berkepala dua itu hancur berkeping-keping. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya ketika dia melihat ular berkepala dua yang dihancurkan oleh Long Yi. Setelah ular berkepala dua dihancurkan sampai mati oleh Long Yi, tidak hanya bau darah di sekitarnya menjadi lebih kuat, tetapi juga energi iblis berdarah di sekitarnya mulai bergerak secara tidak normal. Fenomena aneh ini secara alami tidak dapat lepas dari pengamatan Xiao Yan. Long Yi, keluar dari sini. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, dia merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun aura ini tidak terlalu kuat, jumlahnya mencengangkan. Xiao Yan masih samar-samar merasakannya di antara aura yang tak terhitung jumlahnya ini. Ada aura yang sangat tidak jelas. Mendengar kata-kata itu, Long Yi tidak mengabaikan. Tubuh naga berbalik, mendorong Xiao Yan ke atas, dan bergegas ke kejauhan. Dan napas yang tak terhitung jumlahnya juga mengalir ke arah di mana Long Yi dan Xiao Yan pergi. Ketika Xiao Yan hendak mencobanya, tiba-tiba, sebuah pesan terlintas di benaknya. Merasakan informasi yang tiba-tiba, Xiao Yan terkejut. Apakah ini murka Huang Quan? Xiao Yan sedikit terkejut. Huang Quan Tianfu dalam pesan itu jelas berbeda dengan Huang Quan Tianfu sebelumnya. Sementara Xiao Yan terkejut, suara Old Zan datang dari telinga Xiao Yan. Saya memodifikasi Huang Quan Tianfu ini untuk Anda. Ya, keterampilan bertarung jiwa ini memperlambat kecepatan mereka, dan sisanya terserah Anda. Xiao Yan mengangguk, berhenti bicara, perlahan memejamkan mata, menenangkan diri, dan mulai berlatih Huang Quan Tianfu yang dimodifikasi dengan hati-hati oleh Zhan Lao. Long Yi juga tampaknya mengerti, dan memainkan kecepatan tercepat untuk mengulur waktu untuk Xiao Yan, sementara kecepatan awan di belakangnya juga semakin cepat. Awan hanya berjarak beberapa meter dari Long Yi, dan Xiao Yan, yang berdiri di depan kepala naga, masih menutup matanya rapat-rapat. Mendesis, suara-suara aneh datang dari awan, dan desisan yang berbeda menyebar dengan padat di angkasa, membuat bulu kuduk berdiri. Seperti makhluk hidup, awan mengikuti di belakang Long Yi, dan darah iblis di sekitarnya sepertinya ditekan oleh awan, menghentikan aktivitasnya, dan beberapa darah iblis bahkan ditarik oleh awan. Melihat awan yang semakin besar, Long Yi merasa bahwa situasinya semakin kritis. Tiba-tiba, gelombang suara yang mengejutkan jiwa berdesir di ruang ini, seperti badai, menyapu jiwa di setiap ruang di sekitarnya. Gelombang suara jiwa ini dipancarkan oleh Xiao Yan, yang awalnya berlatih dengan mata tertutup. Mata Xiao Yan perlahan terbuka, mulutnya sedikit terbuka, dan gelombang suara yang sangat kuat terus-menerus keluar dari mulutnya. Gelombang suara jiwa ini persisnya adalah Huang Quan Tianfu yang dimodifikasi oleh Zhan Lao. Dengan ledakan amarah Huang Quan, awan berwarna darah yang menutupi langit mengalami banyak fluktuasi. Saat fluktuasi gelombang suara terus meningkat, awan yang tampak seperti benda nyata meledak dari dalam membentuk lingkaran. Meskipun dia baru mempelajari versi modifikasi dari Huang Quan Tianfu, yang disebut selalu berubah tetap sama, untuk Huang Quan Tianfu, keterampilan bertarung yang sangat akrab dengan Xiao Yan, meskipun ada beberapa perubahan, Xiao Yan tetap bisa digunakan dengan cepat. Melihat awan gelap dan merasakan aura gelapnya, Xiao Yan tidak berani mengabaikannya. Kecepatan lapisan awan saat ini jelas telah banyak melambat sebelumnya, tetapi masih sangat cepat.
Xiao Yan sangat tidak puas dengan pengurangan kecepatan awan. Tatapan tajam melintas di mata Xiao Yan. Dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia melepaskan semua kekuatan jiwa yang kuat tanpa syarat. Mengaum, gelombang kejut yang menggetarkan jiwa menyapu ruang seperti banjir. Kali ini Huang Quan Tianfu. Xiao Yan hampir menghabiskan semua kekuatannya. Kekuatan jiwa yang kuat membuat kekuatan Huang Quan Tianfu terus meningkat. Dan semburan suara meledak bergema di awan merah darah.